Bismillah, wahai saudaraku, dalam setiap langkah kita itu sebagai umat Islam, tujuan kita adalah mencari keridhaan Allah dan menjaga keutuhan diri, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Maka nasihat ini saya sampaikan dengan penuh kasih sayang dan keinginan untuk melihat kita semua lebih baik, tanpa ada niat untuk menghakimi atau mencela siapapun. Kemudian saya percaya kita semua ingin menjadi yang lebih baik. Dan kadang kita hanya membutuhkan pengingat yang lembut untuk kembali pada jalan yang benar. Sesama saudara, kita berbagi tanggung jawab untuk saling mengingatkan dengan penuh kelembutan dan rasa hormat. Bukan untuk menghakimi, tetapi senantiasa untuk menjaga dan memperbaiki diri kita di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Maka semoga nasihat ini diterima dengan hati yang lapang, karena sesungguhnya setiap perkataan yang disampaikan dengan niat yang baik, insya Allah akan membawa manfaat. Jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan petunjuknya kepadamu dan kepada kita semua. Seorang dai tidak hanya berbicara tentang agama, tetapi juga harus mampu menunjukkan keteladanan dalam amal perbuatannya. Dalam konteks merokok. Merokok adalah salah satu kebiasaan yang banyak membawa mudarat, baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Kata Allah di sana, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Berangkat dari ayat ini dan kembali kepada permasalahan rokok. Merokok tidak hanya merusak tubuh. Sekali lagi, bahwa merokok tidak hanya merusak tubuh dengan berbagai penyakit yang ditimbulkannya. Tidak. Tetapi ingatlah bahwa merokok juga merupakan bentuk menyia-nyiakan harta yang seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Maka sebagai seorang dai yang seharusnya menjadi contoh terbaik bagi umat, kita harus menjaga diri dari segala hal yang dapat menurunkan kredibilitas dan integritas kita di hadapan masyarakat. Di sini ada pendapat ulama tentang haramnya rokok. Mungkin bisa kita sebutkan pendapat ulama tentang haramnya rokok dari kalangan ulama kontemporer, bahwa banyak ulama kontemporer yang sepakat merokok itu haram, atau setidaknya makruh tahrimi. Karena apa? Karena merokok merusak tubuh dan menyebabkan penyakit yang sangat berbahaya. Jadi apa? Merokok adalah haram. Karena apa? Karena merokok itu merusak tubuh dan menimbulkan bahaya yang sangat jelas. Kemudian dari Majelis Ulama Indonesia saja mereka meyakini ini, yaitu MUI dalam fatwanya menyatakan bahwa merokok adalah haram. Kenapa? Karena membahayakan kesehatan.
yang merupakan bagian dari kewajiban menjaga tubuh dari segala yang dapat merusaknya. Dan Islam melarang kita untuk melukai diri kita, untuk membahayakan diri kita sendiri. Dan kita tahu bahwa di rokok tertulis bahwa rokok membunuhmu. Artinya apa? Rokok bahaya buat kamu. Rokok itu ya tidak baik jika dikonsumsi terus-menerus. Ada banyak racun dalam rokok. Semuanya mayoritas mengakui ini. Bahkan pembuat rokok itu sendiri telah menulisnya bahwa rokok membunuhmu. Secara tidak langsung memberitahu bahwa rokok itu akan melukai fisikmu, akan memudorotkan dirimu. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau juga menganggap bahwa merokok adalah haram karena jelas merusak tubuh dan membawa kemudorotan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Islam yang mengajarkan untuk menjaga kesehatan. Di antara dalil-dalil yang lain dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka." Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Dalil ini jemaah menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk tidak membahayakan diri kita sendiri. Untukmu, siapapun yang merokok, bahwa merokok jelas membahayakan diri. Merokok jelas membawa bahaya bagi tubuh, sehingga tidak sesuai dengan ajaran agama. Kemudian Quran surat Al-A'raf ayat 31, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Wahai sekalian anak-anak Adam. Kita semua anak-anak Adam. Apa kata Allah? Ambillah perhiasanmu di setiap masjid dan makan serta minumlah, namun jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ini kata Allah. Artinya apa? Dalam konteks perokok dan kaitannya dengan ayat ini, bahwa merokok adalah bentuk pemborosan. Dan Islam mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam segala hal, termasuk dalam hal konsumsi yang dapat merusak tubuh. Jelas ya? Baik, kita lari sekarang ke hadis. Ada hadis yang berbunyi, la dororo wa la dirar. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa artinya? La dororo wa la dirar. Tidak boleh ada mudarat atau bahaya, dan tidak boleh membahayakan orang lain. La dororo wa la dirar. Dan kaitannya dengan merokok, sekali lagi, bahwa merokok jelas memberikan mudarat pada diri sendiri. Dan ini bertentangan dengan prinsip Islam yang melarang setiap bentuk bahaya pada diri sendiri. Maka untukmu yang masih merokok, dari kalangan masyarakat awam, atau bahkan dari kalangan da'i, bukankah kita harus mengimani ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Rasul kita? Bukankah kita harus mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Islam telah melarang kita untuk merusak tubuh, dan rokok membahayakan tubuh. Rokok dapat membunuh kita. Maka hendaknya kita beristighfar kepada Allah. Selama memang di sana terdapat beberapa pertimbangan menurut mereka yang masih merokok, selama
ada dalil yang lebih kuat, ada pendapat yang lebih kuat tentang hukum rokok, maka pendapat itunya yang dipilih. Pendapat itulah yang dipilih. Ya, bukan pendapat yang paling ringan. Pendapat yang paling kuat adalah haram. Jelas ya? Nah, kemudian kepada semuanya, baik masyarakat awam yang masih merokok ataupun kepada para dai, mari kita mencontoh bagaimana para ulama dalam mengamalkan hadis-hadis Nabi dan dalam merealisasikan perintah-perintah Allah ini. Bukankah para ulama sebagai pewaris para nabi? Mereka mewarisi ilmu, mereka mengajarkan dan mereka mengamalkan. Wahai para dai, mari kita menjadi contoh terbaik bagi umat. Menjaga kesehatan tubuh adalah bagian dari amanah yang harus kita jaga. Dan merokok jelas tidak sejalan dengan prinsip Islam dalam menjaga tubuh dan harta. Terakhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita semua meninggalkan kebiasaan yang tidak bermanfaat ini dan menggantinya dengan amal yang lebih bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Amin.